Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita lanjut lagi nih. Dimana sebelum ini kita sampai titik dimana iblis tuh tiba-tiba muncul. Ketika kita punya karir mendadak naik laju dengan cepat. Pekerjaan yang laju dengan cepat, kemajuan wah yang luar biasa. Pelayanan, kekayaannya cepat bertambah. Apapun yang tiba-tiba mencapai ke puncak. Itu boleh kita samakan dengan di mana Allah menyediakan Taman Eden, dipersiapkan demikian rupa. Selanjutnya Tuhan meletakkan manusia itu untuk menguasai dan mengelola. Tinggal jalan aja deh, semuanya ada, Allah menyediakan. Serba ada, cuman jangan ini kamu kerjakan ya. Ada larangan. Tiba-tiba iblis muncul, ular nangkring nih di pohon. Dan manusia mulai berdialog. Setiap kali anak-anak Tuhan sungguh-sungguh dengan Tuhan, segenap waktunya, segenap energi, segenap dirinya dipusatkan kepada kehendak Tuhan. Dipusatkan pada kegiatan gereja. Dipusatkan membaca Alkitab, dipusatkan berdoa, dipusatkan pelayanan. Dipusatkan pingin kenal Tuhan lebih dalam dan semuanya tentang surgawi. Tuhan sediakan demikian banyak sehingga rohaninya demikian maju, kasih mula-mula. Waduh, sekarang rajin ke gereja. Wow, sekarang rajin berdoa. Setiap orang melihat, wow, kamu berubah. Lalu ditawarin ini nggak mau, tawarin itu nggak mau. Selalu menyediakan diri dan waktu untuk Tuhan. Segala sesuatu tentang surgawi, belajar dan belajar menjadi murid Kristus. Wow, itulah Taman Eden. Di mana Allah pada waktu hari yang sejuk berjalan-jalan di Taman Eden lalu mencari Adam. Allah hadir di Taman Eden. Allah hadir di pekerjaan, Allah hadir di doanya, Allah hadir di setiap ibadah, Allah hadir dalam setiap transaksi hikmat Allah. Allah hadir dalam setiap kemenangan karena Allah yang mengerjakan. Karena hati umatnya terpaut kepada Allahnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Wow. Sehingga ketika Adam menemukan sesuatu yang dilebihkan Tuhan, harta yang berlebih-lebih, kekayaan yang bertambah-tambah, pekerjaan yang terus bertambah-tambah, semakin besar, semakin hebat, semakin tinggi, semakin canggih, semakin luar biasa, semakin dan semakin di atas puncaknya Allah. Dalam waktu singkat, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Masih ada yang kurang, Allah tambahkan lagi tanpa ada minta. Dah, istirahat tidur deh. Ketika melek langsung ketemu, wow, inilah tulangku, inilah dagingku. Itu awalnya. Wow, ternyata gini ya enak jadi orang kaya. Ternyata gini enak ya jadi orang yang dipakai Tuhan. Oh ternyata enak ya kalau menyampaikan nubuatan. Oh ternyata enak ya ketika melakukan mujizat. Oh ternyata enak lah ketika punya perusahaan yang diakui. Ketika. Wow, inilah tulangku, inilah dagingku. Kunyah mulai keluar. Tuhan masih belum muncul. Nanti mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati kepadanya.
untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan lagi nonton. Oh Adam, wow, berjalannya waktu, tiba-tiba ular udah nangkring nih. Setelah ditambahkan lebih dan lebih lagi, lolos dan lolos dan lolos. Akhirnya muncullah sang pendakwa, muncullah sang pendusta, muncullah si penipu, si pencuri, mulai berdialog dengan orang-orang dengan keadaan-keadaan yang dilarang Allah. Yang boleh kita bahasakan, orang-orang punya pikiran duniawi, seperti Rasul Paulus katakan, Alkitab mencatat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang ditambah-tambahkan itu yang bercakap-cakap, oleh karena sekarang jadi direktur utama, oleh karena sekarang perusahaannya mulai dipercaya dengan perusahaan besar-besar, oleh karena sekarang punya kekayaan lebih, punya mobil mahal, pakai perhiasan mahal, tas tentengan mahal, makan di restoran mahal, pergi ke luar negeri dengan pesawat mahal, ke negara yang mahal, semuanya mahal, tinggi sekali. Oleh karena tidaklah baik manusia seorang diri saja. Wow, aku sekarang kaya. Wow, aku sekarang berhasil. Wow, aku sekarang dihargai. Wow, aku sekarang dihormati. Wow, aku sekarang tinggi. Lebih dan lebih oleh sesama manusia. Pada awalnya Tuhan melihat tidaklah baik. Udah dikasih Taman Eden, Tuhan masih belum puas. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Udah gak ingat lagi, udah dikelilingin limpah berkat dan rahmat-Nya. Seperti mulai merangkul semuanya. Dan yang dimilikinya mulai berbicara. Oh, gak bisa. Kalau pekerjaan udah sampai ini, kamu akan bersentuhan dengan ini. Kamu gak bisa pakai cara yang lama. Quote and quote cara yang menurut suara Tuhan, menurut firman Allah yang tertulis, menurut nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan, menurut pengajaran gereja-gereja yang mengajarkan kebenaran. Enggak bisa. Kamu itu hidup di bumi. Enggak bisa. Mulai yang diberikan lebih tulangku, dagingku itu yang berbicara dengan dunia luar. Adam masih aman, tapi diam. Adam berpikir melihat. Benar juga sih. Karena Hawa yang berkomunikasi dengan ular. Jadi yang berkomunikasi dilihat dunia, keberhasilan yang Allah beri bukan dirimu. Ketika engkau gagal, ketika engkau masih belum siapa-siapa, siapa yang melihat dirimu? Itu Daud, itu Tuhan ngomong seperti itu. Dari mana kamu aku ambil? Tidak diakui ayah, anak perzinahan, disuruh-suruh sama ibu pakai sepeda mini ngirim rantangan ke kakak-kakak yang jadi tentara-tentara, dibully sama kakak-kakak, kecil pendek, karena bisa jalan di sela-sela tentara. Mainannya cuma namanya batu. Bawa kambing 1-2 ekor domba untuk ke ladang. Gak pernah diingat papa. Kadang malam dikunciin rumah, pulang ketok-ketok, lama baru dibukain mama. Karena gak diakui papa. Hidup yang sebelum mengikut Tuhan tidak terakui, dilecehkan.
tersingkirkan, dan sebagainya. Seperti sampah. Saya punya cerita yang indah, saudaraku, di mana Roh Kudus wahyukan, dari mana kamu aku ambil. Saudaraku tahu, ibu-ibu beli ayam, dipotong, dibelah perutnya, isi perutnya dibuang karena ada kotoran. Dibungkus kresek, dibuang di sampah, sampah dibawa tukang sampah, dibuang ke tempat pembuangan sampah TPA, habis itu dibawa kontainer sampah, baru diolah di suatu tempat berkumpulnya sampah. Pada suatu hari terjadi hari libur yang panjang, mungkin kalau Indonesia lebaran. 2 minggu tukang sampah libur, sehingga sampah menumpuk di tempat pembuangan sampah yang pertama. Ada lalat, ada kucing, ada tikus, ada banyak binatang memporak-porandakan itu sampah. Sehingga isi perut ayam ini juga tercerai-berai kemana-mana. Timbul ulat belatung, lubang sana lubang sini, digigit sana gigit sini, kotor bau. Dan setiap orang yang melewati tempat isi perut ayam ini selalu menghindar dan menutup hidungnya. Gak mau lihat, begitu lihat pingin muntah, begitu baui pingin muntah. Dihindari semua orang, dari mana kamu aku ambil. Tetapi pada suatu hari ada seseorang yang melewati tempat itu khusus datang untuk perut ayam. Dia datang, dia ambil pakai tangannya yang bersih, dia kumpulkan yang tercerai-berai jiwanya, hidupnya sekolah kagak, hidup tidak menetap, disuruh-suruh orang, tendang sana tendang sini, tidur sana tidur sini, tinggal sana tinggal sini, nggak jelas asal muasalnya, nggak jelas yang dikerjakannya, semuanya serba tercerai-berai, busuk semua, hidup yang tidak ada artinya, yang busuk, dikumpulkan oleh pribadi ini, dimasukkan ke kresek yang baru, dibungkus, dibawa pulang, dicuci, dibersihkan, disterilkan, setiap ulat belatung diambil, setiap kotoran dibersihkan, lalu disteril, lalu dibuatlah dengan teknologi membuat isi perut ayam ini bisa untuk dimakan. Ada beberapa makanan yang memang dibuat quote and quote basi, yang namanya diragi, termasuk tahu tempe, termasuk tape yang dari singkong. Sedikit lagi mengkamirkan seluruh adonan. Setelah itu Tuhan potong-potong, dibentuk. Setelah dibersihkan, dibentuk. Setelah disterilkan, bisa dimakan oleh makhluk hidup. Sampai dibuat bisa dimakan oleh manusia, makhluk hidup yang mulia. Dipotong-potong, dibentuk. Lalu diproses, diolah menjadi sesuatu yang hidangan yang sangat lezat, delicious. Oleh tangan seseorang ini, pribadi ini. Setelah itu dia bawa, ternyata dia pemilik hotel, dia pemilik yang paling super di kota itu, orang yang paling super di kota itu. Dia hidangkan di meja hidangan, di mana tamu-tamu yang dia undang dihidangkan masakan dia, dan tamu-tamu itu bicara, wow, luar biasa makanan ini. Berapa kamu jual? Tidak aku jual, karena ini ciptaanku, aku yang olah dia. Kalau kamu mau minta aku izinkan kamu untuk mencicipinya, menikmatinya. Itulah anak-anak Tuhan
yang diambil dari sampah kotornya dosa. Dunia yang jatuh, keterkutukan dengan dosa, diolah oleh Tuhan. Lalu banyak orang mengingininya, pujian datang. Setiap orang yang ketemu menikmati kehebatan orang ini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Daud ketika dengan sombongnya dia rampas milik orang lain, dengan sombongnya dia habisin, matiin orang lain, ada satu kata Tuhan yang melekat, dari mana aku ambil kamu. Ada satu kemarahan Tuhan, karena kesombongan orang yang diurapi dia, orang-orang yang diberkati dia, orang-orang yang diangkat dia, orang-orang yang lupa akan karya Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka mulai bersosialisasi. Oh enggak bisa, harus cara ini. Oh enggak bisa, firman Allah disingkirkan, menjadi Farisi. Sementara melayani Tuhan, sementara memberi sama Tuhan, dia pikir itu menyelamatkan dia. Dia pikir yang dia lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tidak. Itu akan mendapatkan upah. Jerih payahmu di dalam Tuhan itu akan mendapatkan upah. Alkitab mencatat itu. Tapi pribadimu yang menyenangkan hati dia, itu yang membawa kamu melekat sama dia, bergantung dengan dia, berharap dengan dia, mengandalkan dia, taat sampai mati. Walaupun sudah kaya, sudah jadi pejabat, sudah punya kuasa, sudah menjadi orang yang berkuasa, sudah dihormati orang, sudah punya fasilitas dunia. Tapi fasilitas yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki dari dunia, tidak menyentuh pribadi dia. Dia tetap anak Allah yang hidup. Hidupnya tetap dibangun oleh karena kebenaran firman Allah. Hidup tetap berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup yang dari Allah. Itulah yang menyelamatkan Yesus. Quote and quote. Karena Yesus takut kalau belicawan ini berlalu. Sehingga malaikat diutus melayani Yesus, memberikan kekuatan pada Yesus. Yesus sedikit direndahkan, habis itu ditinggikan melebihi segala langit. Karakter pribadi Yesus yang menyenangkan hati Bapa, ketaatan di dalam keberhasilan. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika yang dilebihkan Tuhan bersentuhan dengan dunia, lalu menerima pendapat setan, pendapat dunia berlaku dalam apa yang dimiliki anak Tuhan ini. Karena dia mendiamkan, dia setuju. Dia sendiri yang akhirnya memakan buah itu. Awalnya Tuhan berkata kepada dia Adam, Hawa belum dibangun. Yaitu larangannya Tuhan. Bukan karena kata orang, tapi oleh karena kata Tuhan. Ini terbalik. Oleh karena nasihat orang-orang yang ujung pangkalnya pengertian dunia. Karena kita sudah punya dunia. Dan kita setuju. Inilah yang selalu dikerjakan setan.
inilah yang Roh Kudus bawa ketika kita kepenuhan. Kita akan dicobai oleh iblis. Karena kita menyembah apa yang kita miliki menjadi Tuhan. Yang di dalamnya itu setan. Sujud menyembah Tuhan. Nah, kita akan masuk ke dalam apa yang dilakukan Yesus. Selama ini beberapa episode kita bicara tentang apa yang salah. Tolong ditampilkan ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada setan, "Nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus tetap berpegang pada perintah Allah. Kalau boleh cawan ini berlalu, Yesus ketika tawaran menggiurkan itu datang, ketika keberhasilan dia bertemu dengan namanya setan, yang membuat ketakutan dalam diri dia, terintimidasi, bayangan mati disalibkan. Bayangan bagaimana ditinggalkan murid-murid, bagaimana ditinggalkan semua orang, diledek, diludahin, dipukul, dilecehkan, dihina, dikata-katain. Yesus juga gentar, takut, sedih, mau mati rasanya. Tetapi Yesus dengan segala kekurangan kelemahannya menutup dengan kata-kata, "Tapi jadilah menurut kehendak-Mu." Yesus ketika mendapatkan tawaran iblis, mempertahankan untuk mendapatkan kemuliaan duniawi, Yesus cuma ngomong, "Enyah kamu." Banyak sekali anak-anak Tuhan pada awalnya berbisnis atau melayani dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, luar biasa alkitabiah. Tapi ketika bisnis berkembang, pelayanan berkembang, banyak cara-cara dunia yang memasuki pekerjaan dia, yang meracuni spirit pekerjaan dia, yang mewarnai pelayanan dia. Karena perkembangan. Saya punya pengalaman yang sangat memalukan, saudaraku. Pada suatu hari saya pergi ke tempat jualan makanan teman. Lalu di sana duduk beberapa orang pengusaha. Ada yang kaya raya, ada yang kaya saja, ada yang biasa saja. Karena tempatnya kecil, mejanya tidak banyak, kami duduk makan bersama-sama dengan meja panjang. Makan masing-masing tapi kami duduk bersama. Lalu saya dikenalkan bahwa saya seorang pendeta. Tiba-tiba nyeletuk seseorang. Bicaranya sangat tidak enak, saudaraku. Maaf saudara, ada bahasa-bahasa yang dia keluarkan. Marah, dia sebut sesuatu, tapi dia ucapkan dengan begini akhirnya. Kamu tahu enggak, si pendeta itu, dia ambil bahan bangunan di tempatku, enggak bayar-bayar. Dia bangun gereja, pendeta ini karena ingin mengembangkan gereja, tapi duitnya enggak ada. Dan saya tahu kesaksiannya dari seseorang yang saya kenal yang dekat, di mana pendeta itu bersaksi sendiri di mimbarnya, sehingga orang ini jemaatnya bercerita, dia naik ke bukit doa di suatu tempat berdoa khusus karena nggak bisa bayar hasil pengembangan yang ratusan juta pada zaman itu. Lalu ada seseorang yang bukan anak Tuhan, orang karena mendengar keluh kesahnya, dia yang bayarkan. Karena yang bukan anak Tuhan ini melihat, oh ini pendeta, oh dia bangun rumah ibadah, nggak apa-apa, saya yang lunasin. Satu hal, gimana saya bisa memberitakan Injil kepada mereka para pengusaha kalau ada kotoran yang dilepaskan oleh hambanya sendiri. Halo, pengusaha ini marah.
Oleh karena memakai cara-cara yang memperkatakan iman, tapi sesungguhnya jalan yang dipakai cara dunia. Kan iblis ngomong, yang benar tetap dia omong. Tapi ujungnya menguji kemampuan, mencobai kehendak Tuhan. Tolong ayat 10 ditampilkan. Coba saudara perhatikan ini. Maka berkatalah Yesus dengan segala hal itu, nyahlah iblis. Sebab ada tertulis, Yesus tetap berpegang pada pengertian dia. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini firman, ini Taurat, saudaraku. Ini firman di zaman para nabi, di zaman Musa. Larangan Tuhan di dalam perjalanan bangsa Israel bersama Musa. Yesus tetap berpegang kepada apa yang pernah diberkatakan Allah di masa yang lalu. Bagaimana seringnya anak-anak Tuhan ketika mendapatkan yang baru, yang lebih, yang udah tinggi, akhirnya iblis muncul di sana. Dan dia berhadapan yang dia miliki dengan iblis. Dipertanyakan, dicobai. Oleh karena anak Tuhan ini mencobai dengan mempertahankannya, sehingga akhirnya menarik juga yang kamu tawarkan. Manusia itu melihat buah terlarang itu menarik hati. Benar juga sih. Firman Allah engkau singkirkan. Tapi perintah manusia engkau lakukan. Yesus itu ngomong, hai orang munafik, percuma dengan ibadahmu. Ibadah kamu lakukan bukan karena perintah Allah atau firman Allah, tapi oleh karena perintah manusia. Sehingga kekayaan itu ada di dalam hidup kita. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan di tangan kirinya. Orang kaya, anak Tuhan, belum tentu Tuhannya masih ada dalam hidupnya, bekerja untuk dia. Seringkali anak-anak Tuhan seperti ini tinggal di luar Taman Eden. Permasalahannya mereka tetap berhasil. Karena salah satu keberhasilan itu dari kerja keras. Salah satu keberhasilan dibangun karena punya talenta yang diberikan Tuhan. Suara yang bagus, pikiran yang cerdas, yang dibawa manusia ke bumi ini loh. Orang-orang yang punya kepandaian khusus, tetapi belum tentu hatinya menyembah Tuhan. Belum tentu yang dia miliki itu untuk berbakti kepada Tuhan Allahnya. Belum tentu. Terlihat masih muncul di gereja, tapi mulai menjadi dominan di gereja. Pakai uangnya. Mulai atur sana, atur sini. Minta hak khusus, minta diperlakuan khusus. Kalau enggak khusus, enggak bisa. Protes sana, protes sini. Karena mulai menguasai, atur sana, atur sini. Pengaruhi sana, pengaruhi sini. Sehingga banyak cerita, akhirnya banyak pengusaha yang mendirikan gereja sendiri. Membawa sebagian orang, oleh karena dia mampu membeli tempat. Dia mampu membiayai pelayanan, oleh karena dia punya kerajaan keuangan. Ada banyak pelayanan yang punya kerajaan keuangan mendominasi tempat-tempat di mana di sana banyak hamba-hamba Tuhan yang merintis dari muda dan sebagainya. Oleh karena kelebihan yang dimiliki, oleh karena kekayaan yang dimiliki, oleh karena kekuatan, kekuasaan yang dimiliki, karena mereka tidak berkata nyah iblis. Karena mereka tidak melakukan lagi hanya berbakti kepada Tuhan Allahmu. Tidak. Mereka menjadi kompromi dengan dunia.
dunia yang dikuasai oleh si jahat. Karena yang ditebus Yesus cuma manusia, bukan dunia. Tetapi Tuhan menyediakan Taman Eden. Di dalam Taman Eden, segala pohon yang baik buahnya untuk dimakan, Allah tumbuhkan di Taman Eden. Sehingga tidaklah benar kalau orang kaya itu bukan dari Tuhan. Tidaklah benar orang yang menikmati hidupnya bukan dari Tuhan. Tidak. Anak-anak Tuhan, orang-orang benar, hamba-hamba Tuhan, itu diberikan Tuhan tempat menikmati segala pohon yang baik buahnya, yang dari bumi untuk dimakan. Boleh punya mobil mahal, boleh punya rumah mewah, boleh segala sesuatu. Permasalahannya, caramu menguasai, mengelola, memakai cara-cara pikiran-pikiran dunia yang dikuasai setan, yang akhirnya kamu tidak berbakti kepada Tuhan Allahmu, karena ini lebih penting buat kamu. Karena kamu tidak mengatakan, "Nyah kamu iblis." Yesus diambil kemuliaannya dengan menyerahkan diri untuk dikorbankan mati di kayu salib. Musa diambil haknya, kehilangan masuk tanah perjanjian. Seberapa banyak kita mau rela meletakkan segala sesuatu yang kita miliki, yang baik, yang benar, yang mulia, yang hebat, yang nilainya tinggi. Ketika Tuhan menghendaki, kita menyerahkan, meninggalkan itu semua. Cuman karena panggilan Tuhan. Atau kita lebih memegang, mengerjakan apa yang kita miliki. Sehingga kita mulai meninggalkan pelayanan. Kita mulai meninggalkan ibadah. Kita mulai tidak berdoa, hanya sekedarnya. Cuman minta aja terus sama Tuhan. Kita mulai cuman memberi tapi tidak dengan hati yang mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 1-3, tidak ada manfaat, tidak ada gunanya buat kita. Walaupun sampai kita memberikan diri kita untuk dibakar, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Yang Tuhan ingini hati yang menyerah kepada Tuhan. Hati yang melekat, hati yang menyembah padamu Yesusku, kekasih hatiku. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Sehingga Yesus melepaskan sorak-sorai pengakuan manusia. Kekayaan yang luar biasa dengan namanya mujizat yang dia kerjakan. Pengakuan bangsa Israel. Terkenal di mana-mana. Diakui. Yesus lepaskan untuk diludahin, dipukulin, direndahkan, dihina, dicabik-cabik dagingnya, disakiti dengan mahkota duri, lalu digantung di atas kayu salib. Sampai dia berkata, sudah selesai. Menyerahkan nyawa. Nyawa berarti apa yang menjadi hidup kita, kekasih hati kita. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Sehingga kita mampu mengatakan, nyah kamu. Oh enggak bisa Pak, sorry. Saya harus ke gereja. Oh enggak bisa, saya harus berdoa. Enggak bisa, saya ada jadwal pelayanan. Enggak bisa, saya harus bersama keluarga. Enggak bisa, saya enggak bisa lakukan itu karena dilarang Alkitab. Nyah kamu iblis. Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kamu harus berbakti. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.